Indonesia adalah negara dengan luas wilayah secara keseluruhan 1,9 juta kilometer persegi. Indonesia juga adalah negara terbesar ke-13 di dunia. Jika kita melihat dari peta dunia yang biasa pada umumnya, Indonesia terlihat cukup besar. Inilah besar Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Kanada. Lalu bandingkan Indonesia dengan Cina. Coba lihat Indonesia dengan India. Kini kita telah mengerti bahwa Indonesia benar-benar sebuah negara yang besar. Jadi dapat dikatakan bahwa mengatur negara sebesar Indonesia itu sama saja dengan mengatur seluruh Eropa. Bayangkan, membangun infrastrukturnya, mengatur sumber daya manusianya, mengelola kekayaan alamnya, dan lain-lain akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para pembelajar, kita bertemu kembali. Mari kita awali kegiatan pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Pada tayangan di awal tadi diperoleh informasi bahwa kita memiliki wilayah yang sangat luas. Selanjutnya, wilayah tersebut dibagi ke dalam daerah-daerah. Salah satunya adalah daerah kalian. Apakah kalian sudah tahu bagaimana kedudukan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya melalui materi berikut, yaitu hakikat daerah dalam kerangka NKRI. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita simak dahulu informasi berikut terkait tujuan pembelajaran dan model pembelajaran apa yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, meyakini karunia Tuhan, daerah sebagai bagian dari NKRI. 2. Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menjelaskan hakikat daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menjelaskan pengertian otonomi daerah. 5. Menjelaskan tujuan pemberian otonomi daerah. 6. Menjelaskan asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. 7. Menjelaskan penyelenggara pemerintahan di daerah. 8. Merancang penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya dan menjalin kerjasama berbagai bidang kehidupan sebagai bagian utuh dari NKRI. Pembelajaran kali ini menggunakan model Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Aktivitas menarik yang akan kalian lalui adalah: pertama, kalian akan mencermati pertanyaan mendasar dari masalah aktual yang terjadi. Selanjutnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalian ditantang membuat sebuah proyek dengan merancang desain perencanaan terlebih dahulu. Ketiga, kalian juga menyusun jadwal pembuatan proyek. Keempat, kalian mengerjakan proyek sesuai rencana. Kelima, proyek yang telah dibuat harus diuji atau dilihat layak tidaknya sebelum disajikan. Keenam, presentasikan proyek tersebut dengan percaya diri pada waktu serta media yang disepakati. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kalian akan melakukan aktivitas 1, 2, dan 3. Untuk lancarnya kegiatan pembelajaran, jangan lupa siapkan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta perangkat akses internet yang memadai. Selamat belajar! Aktivitas 1. Pertanyaan mendasar. Cermatilah masalah dan pertanyaan mendasar pada tayangan berikut ini. Kita wajib bersyukur atas karunia Tuhan berupa wilayah NKRI yang luas. Tiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik atau ciri khas, baik ditinjau dari luas dan letak wilayah, jumlah penduduk, potensi alam, sosial, dan budaya, kerjasama masyarakat, serta peran para tokoh daerah dalam sejarah perjuangan mewujudkan NKRI. Hal tersebut menambah keunikan masing-masing daerah sebagai bagian dari NKRI.
Daerah-daerah memiliki peran penting dalam proses pembangunan bangsa serta merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI bermodalkan karakteristik yang dimilikinya di atas. Lalu, bagaimana karakteristik tempat tinggal kalian sebagai modal pembangunan bangsa dalam kerangka NKRI? Rancanglah sebuah proyek berupa penelitian sederhana untuk mengilustrasikan atau menggambarkan karakteristik daerah tempat tinggal kalian serta upaya kerjasama masyarakatnya sebagai bagian utuh dari NKRI. Aktivitas 2. Buatlah rencana pembuatan proyek untuk menyelesaikan masalah di atas terkait bentuk proyek, pembagian tugas, alat, media, dan sumber yang kalian perlukan. Tuliskan hasilnya di LKPD. Tayangan materi berikut dapat dipakai sebagai salah satu alternatif bahan dalam penyusunan desain perencanaan proyek kalian. Para pembelajar, pertama mari kita membahas hakikat daerah. Apa pengertian daerah? Dalam hal ini, kita dapat merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Pasal tersebut bermakna kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada pada pemerintah pusat. Daerah-daerah diberikan wewenang mengurus daerahnya, namun tetap satu kesatuan dengan NKRI. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lebih lanjut di pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ada 5 daerah termasuk dalam hal ini, salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya panjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Kesatuan masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini seperti gampong, desa, marga, nagari, huta, dan huria. Dengan demikian, daerah adalah bagian atau wilayah pemerintahan dari suatu negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, daerah-daerah yang ada merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai negara dengan wilayah yang luas, Indonesia mengenal istilah otonomi daerah. Tiap daerah diberikan hak otonomi. Otonomi berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan nomos berarti rumah tangga. Sehingga secara arti kata, otonomi berarti mengurus rumah tangga sendiri. Lebih lanjut, otonomi daerah adalah hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri berdasarkan prakarsa atau aspirasi masyarakat setempat. Lalu, apa tujuan diberikannya otonomi daerah? Pertama, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa urusan seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dilaksanakan di daerah, sehingga masyarakat tidak perlu mengurusnya ke ibu kota negara. Kedua, mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi atau penemuan dalam masyarakat. Ketiga, mendorong pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara berimbang. Keempat, meningkatkan peran serta atau kerjasama masyarakat dalam memajukan daerahnya. Kelima, memelihara hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, penyelenggaraan otonomi daerah berpedoman pada asas-asas pokok berikut. Pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Contohnya, daerah diberikan kewenangan membuat peraturan daerah atau perda, serta daerah berwenang menentukan hari libur sekolah. Kedua, asas
dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Contohnya, pelayanan pembayaran pajak menjadi wewenang pemerintah pusat. Banyaknya wajib pajak di daerah membuat pemerintah melimpahkan urusan tersebut kepada daerah. Ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Contohnya, penugasan kepada daerah dan desa dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Para pembelajar, dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat unsur penyelenggara pemerintahan. Mari kita simak penyelenggara pemerintahan di daerah provinsi seperti yang tampak pada bagian berikut. Pertama, gubernur sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat provinsi. 2. DPRD provinsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh gubernur. Ketiga, perangkat daerah, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah kabupaten kota terlihat seperti bagian berikut ini. Pertama, bupati atau wali kota sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota. 2. DPRD kabupaten atau kota mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh bupati atau wali kota. Ketiga, perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Demikian pemaparan tentang hakikat daerah dalam kerangka NKRI. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang daerah. Setelah mengerjakan aktivitas ini, kalian telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran untuk kali ini. Selanjutnya, kumpulkan hasil pengisian LKPD kepada guru untuk mendapat penilaian. Para pembelajar, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Begitu juga kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.